Implementasi Framework Tata Kelola Teknologi Informasi. Saya Kridanto Surendro. Jika ingin bertanya atau menghubungi saya, silakan kirim email pada surendro@gmail.com. Pada buku implementasi COVID yang dikeluarkan oleh ISAKA, terdapat panduan bagaimana kita mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi. Dalam diagram ini, fokus utama kita adalah lingkaran yang bermana biru tua ini, di mana di situ disebutkan langkah-langkah untuk mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi. Yang pertama, kita harus mengetahui apa penggerak atau driver dari implementasi tata kelola teknologi informasi. Yang kedua, kita harus mengetahui masalah-masalah dan peluang-peluang yang ada dalam organisasi kita. Untuk itu, kita harus melakukan penilaian tentang status implementasi tata kelola teknologi informasi. Langkah yang ketiga, kita akan menyatakan di masa depan, artinya beberapa tahun dari sekarang, status implementasinya harus diperbaiki dan mencapai level berapa. Langkah yang keempat, ini berisi program-program atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan organisasi untuk melakukan perbaikan tata kelola teknologi informasi. Dan langkah yang kelima, kita melaksanakan rencana-rencana tadi. Kemudian yang keenam, kita melakukan penilaian sesuai milestone tertentu, apakah rencana-rencana tadi sudah terlaksana dengan baik dan apakah manfaatnya sudah dirasakan oleh perusahaan dengan baik juga. Dan yang ketujuh, kita melihat efektivitas implementasinya, serta menjaga momentum agar kegiatan implementasi tata kelola teknologi informasi tetap berjalan sesuai yang diinginkan. Teori yang dikemukakan oleh ISAKA seperti ini, tetapi seringkali kita masih bingung. Bagaimana ya caranya? Oleh karena itu, saya akan mengemukakan langkah praktis untuk implementasi framework tata kelola TI dengan menggunakan metodologi yang biasa saya gunakan. Metodologi implementasi framework tata kelola teknologi informasi yang digunakan terdiri dari 4 tahap. Tahap pertama, kita melakukan penyelarasan antara teknologi informasi dengan konteks bisnisnya. Untuk keperluan itu, saya menggunakan template berupa template Statement of Business Context. Jadi, tinggal mengisi saja sesuai dengan kebutuhan organisasi kita. Langkah yang kedua, kita melakukan penilaian framework tata kelola teknologi informasi saat ini. Untuk itu, akan digunakan template berupa Current State Assessment of IT Governance. Ini berupa Excel yang nanti tinggal dimasuk-masukkan sesuai dengan poin kekuatan, kelemahan framework tata kelola TI yang ada. Tahap yang ketiga, barulah kita melakukan rancangan atau desain framework tata kelola teknologi informasi. Untuk itu, digunakanlah template berupa Future State Design for IT Governance. Jadi, hasilnya adalah rancangan framework tata kelola teknologi informasi. Dan yang terakhir, barulah desain tata kelola TI tadi diimplementasikan.
Untuk itu, kita membuat suatu rencana yang dinyatakan di dalam dokumen IT Governance Implementation Plan. Untuk menyelesaikan tahap pertama, kita harus melakukan 2 langkah. Yang pertama adalah melakukan identifikasi kebutuhan tata kelola. Langkah yang kedua, membuat dan menulis Statement of Business Context. Dalam melakukan langkah pertama, kita memulainya dengan memahami konsep utama tata kelola TI, menciptakan strategi untuk memperoleh dukungan dari stakeholder utama organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi milestone komunikasi utama. Setelah ini kita pahami, barulah kita melakukan identifikasi stakeholder, membuat business case untuk eksekutif, dan membuat rencana komunikasi dengan stakeholder. Ada 3 tools dan template yang digunakan, yaitu business case untuk desain tata kelola TI, stakeholder power map template, dan rencana komunikasi stakeholder tata kelola TI. Langkah yang kedua berupa review temuan hasil langkah pertama, yaitu identifikasi dan diskusi proses untuk mengikutsertakan stakeholder utama. Melakukan review temuan analisis bisnis dari business case yang dibuat, melakukan review atas hasil interview. Kemudian, lengkapi aktivitas atau langkah yang kedua ini dengan review dokumen bisnis, review analisis PESTEL dan SWOT, analisis dampak dari CIO/CAO alignment diagnostic, dan melengkapi Statement of Business Context. Untuk itu, kita akan gunakan tools dan template berupa PESTEL Analysis Template, Business SWOT Analysis Template, CIO/CAO Alignment Diagnostic, dan Statement of Business Context Template. Untuk membuat framework tata kelola TI, kita mulai dengan memahami konteks bisnis. Tujuan utamanya agar terjadi keselarasan antara teknologi informasi dengan bisnis. Kita harus memahami tentang status bisnis saat ini dan rencana status bisnis di masa depan, agar tata kelola TI dapat mengatasi perubahan dari kebutuhan bisnis tersebut. Untuk memahami bisnis, langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan siapakah stakeholder utama yang akan terpengaruh atau dilibatkan dalam proses desain tata kelola. Misalnya, dalam organisasi kita ada struktur organisasi bisnis, ada struktur organisasi teknologi informasi, dan ada pihak eksternal organisasi. Pertanyaan yang diajukan adalah, apakah CEO, Chief Executive Officer, harus dilibatkan dalam desain tata kelola TI ini atau tidak? Tetapi kita tahu bahwa CEO seringkali ingin tahu bagaimana teknologi informasi akan mendukung pencapaian tujuan strategis korporat. Di sisi lain, Ketua dari unit kerja TI, Chief Information Officer, menginginkan adanya validasi dari unit kerja bisnis tentang penetapan kriteria prioritas yang ada. Di sisi eksternal, misal terdapat lembaga pemerintah yang mengamanatkan bahwa perusahaan harus mengembangkan dan menerapkan kerangka tata kelola TI. Misalnya, peraturan Menteri BUMN yang mewajibkan semua BUMN harus melaksanakan tata kelola teknologi informasi dengan baik. Dalam menentukan stakeholder utama organisasi, kita gunakan template stakeholder power map. Kita buat sebuah diagram yang terdiri dari
dua sumbu. Sumbu atas bawah menyatakan power atau kekuasaan. Sumbu kiri kanan menyatakan keterlibatan. Pada daerah kiri atas ini menyatakan stakeholder yang memiliki keterlibatan sedikit tetapi powernya tinggi. Sebelah kanan menyatakan stakeholder yang memiliki power tinggi dan dia memiliki keterlibatan yang sangat tinggi. Pada kuadran kiri bawah, stakeholder yang kekuasaannya rendah dan keterlibatannya rendah. Stakeholder pada kuadran kanan bawah, kekuasaannya rendah, tetapi dia keterlibatannya sangat tinggi. Di sini bisa dilihat secara visual bahwa kalau lingkarannya besar, berarti stakeholder tersebut akan terpengaruh oleh tata kelola TI. Kalau sedang berarti tengah-tengah, kalau kecil artinya dia tidak terpengaruh. Kalau warnanya ini hijau tua, dia pendukung utama. Kalau abu-abu namanya netral. Kalau yang merah ini namanya dia resistor atau yang bertahan, tidak ingin melakukan perubahan. Jadi kalau dilihat di gambar ini, asumsikan bahwa Chief Financial Officer adalah pihak yang memiliki pengaruh yang kuat dan dia akan banyak dipengaruhi oleh tata kelola TI, tapi dia bertahan tidak mau berubah. Yang di kanan bawah ini adalah pihak yang terpengaruh secara moderat, artinya tengah-tengah, dan dia sifatnya netral. Dengan demikian, kita harus mencari dan menemukan siapakah stakeholder yang memiliki power, artinya seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh pemangku kepentingan tersebut, karena biasanya cukup untuk mendorong proyek terus maju ke depan atau justru menghentikan proyeknya. Yang kedua, dari sisi keterlibatan. Seberapa tertarik pemangku kepentingan untuk terlibat di dalam proyek ini? Berapa banyak keterlibatan pemangku kepentingan dalam proyek ini? Yang ketiga, dampaknya. Sejauh mana pemangku kepentingan akan terpengaruh? Apakah ini akan mengubah pekerjaan secara signifikan? Dan yang keempat, support. Apakah pemangku kepentingan merupakan pendukung proyek? Apakah netral atau merupakan penghambat? Setelah pemangku kepentingan utama ditetapkan, kemudian kita membuat rencana komunikasi dengan mereka. Akan dipergunakan template untuk menentukan komunikasi tersebut. Berupa Excel, jadi kita tinggal memasukkan aja siapakah stakeholder utama kita. Contohnya Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operating Officer. Kemudian berdasarkan stakeholder power map, posisinya ada di mana? Kiri atas, kiri bawah, atau kanan bawah. Kemudian kita memberikan informasi apa tentang tata kelola TI ini kepada mereka, kapan kita akan memberikan informasinya, dan apa yang kita butuhkan dari stakeholder utama tersebut. Setelah kita tentukan siapa stakeholdernya, baru kita tetapkan bagaimana cara melakukannya, strategi komunikasi. Misalnya kita menggunakan laporan pekerjaan, kita bisa memanfaatkan atau audiensnya bisa IT manager. Tujuannya adalah memberikan status pekerjaan, frekuensinya adalah mingguan, pemilik dari kegiatan ini adalah CIO, distribusinya melalui email, dan sebagainya. Kemudian kita gunakan template Statement of Business Context seperti ini.
Kami memiliki dokumen dalam bahasa Indonesianya juga. Idenya adalah agar apa yang dilakukan oleh teknologi informasi selaras dengan bisnis. Hal penting yang harus kita dapatkan dan dituliskan dalam Statement of Business Context adalah misi. Siapa kita sebagai organisasi? Siapa pelanggan internal dan eksternal perusahaan? Apa fungsi bisnis inti perusahaan? Jadi kita harus paham statement misi dari perusahaan tersebut. Contohnya kalau universitas atau perguruan tinggi, misinya adalah mendidik para pemimpin global dan menyediakan jalan untuk eksplorasi intelektual. Kemudian kita pahami visi dari perusahaan. Apakah pernyataan visi perusahaan berorientasi ke depan? Apakah pernyataan visi perusahaan singkat? Apakah pernyataan visi perusahaan dapat dicapai? Dan sebagainya. Dalam hal ini, dokumen ini menyatakan bahwa misi harus dinyatakan terlebih dahulu sebelum visi. Sementara kita terbiasa menyatakan visi terlebih dahulu baru misi. Tetapi secara mendasar maknanya keduanya tetap sama. Contoh visi adalah menjadi katalisator untuk menciptakan pemimpin masa depan melalui pengalaman pendidikan yang dinamis dan apik. Perguruan tinggi akan diakui sebagai pusat penelitian dan institusi pendidikan inovatif yang bergengsi. Selanjutnya, kita harus menemukan tujuan strategis yang akan dilakukan oleh organisasi dengan mengajukan pertanyaan, apa inisiatif strategis organisasi? Apakah perusahaan memiliki peta jalan untuk menyelesaikan misi? Dan apa tujuan utama para pemimpin senior organisasi? Contohnya, tujuan strategisnya adalah memenuhi peraturan pemerintah, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas penelitian yang terbaik, dan meningkatkan kualitas pengajaran yang tinggi. Yang keempat, kita mengidentifikasi status bisnis dengan cara mempertimbangkan keadaan saat ini dan keadaan di masa depan. Bagaimana model operasi yang digunakan untuk menentukan status tersebut? Bagaimana tren industri akan membentuk bisnis dan perubahan internal apa yang mempengaruhi model bisnis? Contohnya, pernyataan organisasi kami bertujuan untuk membuat keputusan cepat dan menavigasi industri yang bergerak cepat secara lincah atau agile, menyatukan pengembangan dan sisi operasional bisnis. Berdasarkan dokumen tersebut tentang misi, visi, tujuan strategis, dan status bisnis, kita akan menentukan arah status bisnis organisasi. Kita juga harus melihat apakah status perusahaan adalah perusahaan kecil atau besar, perusahaan publik atau perusahaan privat, atau perusahaan lean, ramping, atau DevOps, agile, atau tradisional. Contohnya, kalau perusahaan kecil, biasanya tim teknologi informasi kurang dari 30 orang, perusahaan besar, tim teknologi informasi lebih dari 30 orang. Perusahaan publik, jika keseluruhan atau sebagian didanai oleh pemerintah, perusahaan privat jika tidak ada dana pemerintah. Perusahaan bersifat lean, ramping, jika bisnis bertujuan menghilangkan pemborosan sumber daya, waktu, tenaga, atau uang, dengan menghilangkan langkah-langkah dalam proses bisnis yang tidak menciptakan nilai. Ataukah perusahaan kita berorientasi DevOps atau Agile? Organisasi kami bertujuan membuat keputusan cepat dan menavigasi industri yang bergerak cepat dengan gesit, menyatukan sisi pengembangan dan operasional bisnis.
Ataukah organisasi kita bersifat hierarki? Departemen dalam organisasi dibatasi oleh fungsinya. Organisasi itu bersifat top-down dan hierarkis, serta membutuhkan lebih banyak waktu dalam mengambil keputusan. Nah, kita harus menentukan arah status bisnis organisasi kita berdasarkan konsep-konsep yang ada di sini. Kemudian, kita harus melakukan review dokumen perencanaan strategis. Beberapa organisasi dan unit kerja bisnis membuat dokumen strategi. Dokumen ini berisi aspirasi organisasi perusahaan, serta garis besar inisiatif, reorganisasi, dan perubahan dalam strategi. Selain itu, beberapa dokumen berisi tentang analisis strategis, misalnya Porter Five Forces, dan sebagainya. Kita bisa membaca salah satu dokumen, dokumen strategi perusahaan, dokumen strategi unit bisnis, atau laporan tahunan perusahaan. Di dalam dokumen-dokumen tersebut biasanya ada dokumen-dokumen yang disebut sebagai offer statement, yaitu suatu pernyataan yang dinyatakan secara eksplisit. Misal, tujuan dan inisiatif perusahaan seringkali dinyatakan secara eksplisit dalam dokumen ini. Carilah pernyataan yang dimulai dengan frasa, tujuan perusahaan kita adalah titik, dan seterusnya. Perlu diingat bahwa organisasi yang berbeda akan menggunakan terminologi yang berbeda juga. Jika Anda tidak dapat menemukan kata sasaran atau tujuan, maka bisa kita cari kata pilar, keharusan, tema, dan sebagainya. Jika perlu, mintalah bantuan rekan bisnis untuk membantu jika Anda membutuhkan bantuan. Kemudian, pertanyaan yang sifatnya tersembunyi, covert, outdated, dan non-existent. Beberapa tujuan dan inisiatif perusahaan akan disebutkan sambil lalu dan akan membutuhkan klarifikasi. Misalnya, pernyataan saat kami terus menembus pasar baru, kami akan mendiversifikasikan geografi manufaktur kami untuk menyederhanakan distribusi. Beberapa strategi perusahaan mungkin sudah ketinggalan zaman, dan oleh karena itu penggunaan secara terbatas untuk memahami status bisnis atau validasi pernyataan untuk memastikannya mutakhir. Beberapa organisasi sama sekali tidak memiliki rencana strategis. Untuk itu, gunakan wawancara dengan stakeholder untuk mengidentifikasi keharusan dan memvalidasi pernyataan yang bertentangan sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan review dokumen finansial. Secara sederhana, tujuan dari review dokumen finansial adalah mengamati dan memahami bagaimana perusahaan tersebut akan memberikan anggaran terhadap pekerjaan-pekerjaannya dan bagaimana kegiatan tersebut akan memberikan dampak atau implikasi bagi teknologi informasi. Hal utama yang harus kita pahami, kita harus mengetahui tentang anggaran untuk modal kerja, capital expenditures, kemudian anggaran untuk kegiatan operasional atau operational expenditure. Nah, di sini kita harus melakukan dan memahami kedua jenis anggaran ini. Dalam memahami anggaran tersebut, kita coba cari belanja modal yang besar. Kemudian kita review biaya operasionalnya, dan kemudian review kasus bisnis yang ada. Di dalamnya kita perlu melihat perubahan-perubahan atau ketidaknormalnya, dalam arti kita mengetahui apa artinya peningkatan pengeluaran tersebut,
apakah teknologi informasi perlu diubah, dan sebagainya. Setelah dokumen strategis kita review, langkah selanjutnya kita melakukan analisis PESTEL. PESTEL adalah political, economic, sosial, teknologi, legal, dan environmental. Jadi kita periksa faktor-faktor yang ada di sini. Satu persatu kita lihat faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor teknologi, faktor hukum, dan faktor lingkungan yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Untuk setiap faktor yang akan kita analisis, kita mencoba menjawab pertanyaan, bagaimana hal ini akan mempengaruhi bisnis saya? Misalnya, dari faktor politis, akankah perubahan dalam pemerintahan akan mempengaruhi organisasi perusahaan kita? Apakah hubungan antar pemerintah atau perdagangan mempengaruhi perusahaan? Adakah kebutuhan atau tuntutan pemegang saham yang harus diperhatikan? Faktor teknologi misalnya, apakah perusahaan memerlukan peningkatan teknologi secara konstan? Apa selera inovasi dalam industri atau bisnis perusahaan? Apakah ada tuntutan untuk meningkatkan penyimpanan data, kualitas, bisnis intelijen, dan sebagainya? Apakah perusahaan melihat teknologi cloud? Bagaimana menyikapi menentukan sikap bring your own devices? Apakah perusahaan diharuskan melakukan sejumlah pekerjaan pengembangan di rumah, work from home, dan sebagainya? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab dengan tujuan mengetahui bagaimana hal ini akan mempengaruhi bisnis saya. Setelah analisis PESTEL dilakukan, kita melakukan analisis SWOT, melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi, seperti biasanya kita petakan atas keempat kuadran tersebut untuk memahami kondisi perusahaan saat ini. Sama halnya dengan analisis PESTEL, kita juga mereview pertanyaan untuk analisis SWOT pada bisnis. Misalnya, pada sisi kekuatan, kita harus menjawab keunggulan kompetitif apa yang dimiliki perusahaan. Apa yang perusahaan lakukan sehingga lebih baik dari perusahaan lain. Dari sisi kelemahan, kita harus melihat area bisnis apa yang perlu ditingkatkan. Apakah ada celah dalam kapabilitas? Apakah perusahaan memiliki kerentanan finansial, dan sebagainya. Jadi, dari keempat hal ini, kita harus jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Setelah kita memahami bisnis melalui dokumentasi, barulah kita melakukan interview dengan stakeholder utama. Interview stakeholder akan memungkinkan kita mendapatkan pandangan holistik tentang strategi bisnis. Kita akan dapat mengajukan pertanyaan lanjutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang konsep abstrak atau kompleks. Interview juga memungkinkan kita memiliki topik diskusi yang ditargetkan dengan stakeholder tertentu yang memiliki pengetahuan materi bisnis yang mendalam. Dengan demikian, kita tahu interview harus kita lakukan setelah kita memahami bisnis berdasarkan dokumen-dokumen yang ada. Kita bisa melakukan interview secara terstruktur dengan Chief Executive Officer atau Chief Financial Officer, fokus pada customer dengan Chief Marketing Officer atau kepala unit penjualan, atau fokus pada operasional atau kepada pegawai-pegawai tingkat operasional. Yang penting,
dengarkanlah masalah utama yang dapat diselesaikan dengan teknologi informasi. Setelah semua hal kita lakukan pada tahap pertama, sempurnakanlah atau selesaikanlah pembuatan Statement of Business Context ini. Dan kemudian kita harus meminta persetujuan dari pihak-pihak stakeholder utama untuk pengembangan desain tata kelola TI. Dokumentasikan semua asumsi atau batasan pekerjaan sebelum lanjut dengan aktivitas tata kelola teknologi informasi. Validasi pernyataan konteks bisnis dengan pemangku kepentingan. Ketika konsensus telah dicapai, minta kepada mereka untuk menandatangani halaman terakhir dokumen Statement of Business Context tersebut. Jadi, tujuan utama dari langkah atau tahap 1 adalah membuat dokumen Statement of Business Context dan mendapatkan persetujuan dari mereka. Demikian penjelasan bagian pertama dari upaya pembuatan framework tata kelola teknologi informasi. Dan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan tahap yang kedua. Terima kasih.